warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ibu harap semoga kalian tetap menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan ibu harap juga kalian untuk tetap semangat belajar walaupun dalam masa pandemi kayak gini, karena kalian tuh punya kewajiban untuk belajar. Nah, baik, sebelum kita memasuki ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik anak-anak ibu sekalian, kita mulai pelajaran pada pagi hari ini ya. Yang KD-nya adalah menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Adapun indikatornya adalah dapat menentukan ciri umum teks prosedur dan mengidentifikasi teks prosedur. Serta tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah siswa dapat menentukan ciri umum teks prosedur dan mengidentifikasi teks prosedur. Nah, sebelumnya ibu mau tanya, apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Ya, benar. Teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau tahapan yang kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan. Baik, berdasarkan indikator kita tadi, maka kita harus mengetahui apa itu ciri umum dari teks prosedur. Baik, Ibu akan menjelaskan apa saja ciri umum dari teks prosedur itu sendiri. Pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Yang ketiga, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Yang kelima, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah. Selain ciri umum, kita juga harus mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Untuk struktur dalam teks prosedur itu ada judul, ada tujuan, ada langkah-langkah, dan ada penutup. Sedangkan untuk kaidah kebahasaan itu ada yang pertama itu menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik kebahasaan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Dan yang keenam, verba material dan tingkah laku. Nah, baik, Ibu akan memberikan satu contoh teks prosedur, yaitu cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Tujuannya supaya kita bisa menjaga kebersihan, baik itu kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Menjaga kebersihan ini tidak sulit, bisa kita mulai dari hal yang sederhana seperti cara mencuci tangan dengan baik dan benar tadi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, basahilah tangan sampai ke pergelangan tangan. Tetesi dengan sabun sebanyak 2 atau 3 tetes. Kedua, gosoklah tangan dengan perlahan hingga berbusa. Yang ketiga, gosoklah bagian sela-sela jari secara bergantian. Yang keempat, bilaslah kedua tangan dengan air hingga busanya hilang. Dengan sedikit peduli cara mencuci tangan dengan baik dan benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat hidup sehat anak-anak ibu. Apakah anak-anak ibu paham semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, Ibu akan memberikan kalian tugas, dan tugasnya akan Ibu kirim di WA Group. Gunakan waktu sebaik mungkin. Baik, karena jam kita sudah habis, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.